semua, perkenalkan nama saya Grevaldo Samuel dari kelas 202 nomor presensi 14. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu badan usaha yang ada di Indonesia, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Seperti kita telah ketahui bahwa BUMN ini memiliki undang-undangnya tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Jadi dalam Undang-Undang BUMN tersebut di pasal 1-nya, Badan Usaha Milik Negara atau yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, jadi itu untuk pengertian BUMN. Nah, selanjutnya dalam pasal 2 ada dijelaskan maksud dan tujuan pendirian BUMN. Nah, yang pertama memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Lalu yang kedua yang pasti mengejar keuntungan. Lalu yang ketiga menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Lalu yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Lalu yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Lalu selanjutnya dalam pasal 4, Undang-Undang BUMN tersebut dijelaskan juga modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, dalam ayat 2-nya, penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN itu berasal dari yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yang kedua, kapitalisasi cadangan, lalu yang ketiga, sumber lainnya. Dalam ayat 3 juga dijelaskan setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari APBN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, seperti itu untuk kejelasan terkait penyertaan modal pada BUMN. Nah, selanjutnya ada kepengurusan BUMN. Jadi dalam pasal 5 ini mengatur kepengurusan BUMN. Jadi dalam ayat 1, pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. Dalam ayat 2, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu dalam ayat 3 dijelaskan dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Lalu dalam pasal 6 juga dijelaskan tentang pengawasan BUMN. Dalam ayat 1, pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. Dalam ayat pasal 6 ayat 2 dijelaskan lagi, komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN tersebut. Nah, dalam pasal 6 ayat 3 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dan dewan pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Dalam pasal 7 juga dijelaskan bahwa para anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah. Jadi itu penjelasan singkat mengenai BUMN. Untuk penjelasan lengkap mengenai Undang-Undang BUMN ini, teman-teman bisa melihat vlog dari teman saya mengenai Undang-Undang BUMN. Nanti bisa dilihat ya di YouTube channel kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam BUMN. Jadi dulu sebelum adanya Undang-Undang BUMN yang terbaru, itu BUMN dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada perusahaan perjawatan atau perjan, lalu yang kedua ada perusahaan perseroan atau persero, lalu yang ketiga ada perusahaan umum atau perum. Nah, sejak adanya Undang-Undang BUMN yang terbaru ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN hanya dibagi menjadi 2 macam, yaitu perusahaan perseroan atau persero serta perum atau perusahaan umum. Nah, dalam
dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari macam-macam perusahaan BUMN, yaitu perusahaan perjawatan atau perjan. Nah, ini dulu perusahaan perjan ini sempat ada di Indonesia, tapi sejak adanya revisi Undang-Undang BUMN ini, sekarang semua perusahaan yang dulunya adalah perjan dipindah ya menjadi entah Persero ataupun Perum. Nah, sebenarnya apa sih perjan itu? Jadi, dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1969 dijelaskan bahwa perusahaan perjawatan atau perjan adalah bentuk badan usaha milik negara atau BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Nah, jadi tujuan adanya perusahaan perjawatan ini adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum berupa jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Nah, jadi dalam perjan ini tujuannya benar-benar murni untuk melayani masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan semata. Nah, jadi untuk modal dari perjan sendiri ini didapat dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai status hukum perjan. Nah, jadi perjan didirikan dengan peraturan pemerintah. Karenanya, perjan memperoleh status badan hukum setelah peraturan pemerintah pendirian perjan berlaku. Nah, dalam peraturan pemerintah terkait status hukum perjan tersebut akan memuat yang pertama penetapan pendirian perjan, yang kedua penetapan besarnya kekayaan negara yang ada dalam perjan, yang ketiga anggaran dasar perjan, dan yang keempat menteri yang bertanggung jawab atas perjan tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai organ-organ dalam perusahaan jawatan atau perjan. Nah, seperti BUMN pada umumnya, organisasi perjan ini sendiri terdiri dari dua pimpinan tertinggi, yaitu ada direksi serta dewan pengawas. Nah, direksi sendiri dalam perjan tugasnya adalah bertanggung jawab atas kepengurusan perjan untuk kepentingan dan tujuan perjan. Yang kedua, wajib menyiapkan rencana jangka panjang yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, sementara itu tugas dari Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap kepengurusan perjan yang dilakukan direksi mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan, rencana jangka panjang, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dibahas mengenai ciri-ciri dari perusahaan perjawatan atau perjan. Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tujuan utamanya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Yang kedua, permodalan dan pembiayaan perusahaan tersebut dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Berikutnya adalah merupakan bagian dari departemen, dirjen, direktorat, atau pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen. Lalu selanjutnya, ciri-ciri berikutnya, perjan memperoleh fasilitas negara. Berikutnya, pegawai perjan adalah pegawai negeri. Dan yang terakhir adalah perjan berlaku hukum publik, yang berarti bila perusahaan dituntut, kedudukannya adalah sebagai pemerintah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan mengenai kelebihan dari perjan ini. Jadi kelebihannya ada 4. Yang pertama, semua modal atau pembayaran keperluan perjan berasal dari pemerintah. Jelas tadi ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, semua tata tertib tentang perjan jelas adanya karena sudah dimuat di dalam undang-undang tentang perjan. Yang ketiga, semua anggota perjan merupakan orang-orang yang profesional, jadi sedikit kemungkinan adanya kekacauan dalam perjan. Dan yang terakhir, perjan dapat menerima bantuan atau subsidi yang berasal dari APBN, baik berwujud uang ataupun barang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan mengenai kekurangan dari perjan sendiri. Ada kelebihan, tentu ada kekurangannya. Yang pertama, terdapat perbatasan dalam hal anggaran pemerintah untuk mengisi formasi yang ada dalam perjan. Yang kedua, pihak lain dilarang turut campur dalam urusan pengelolaan perjan kecuali direksi. Yang ketiga, waktu kepengurusan dan pengelolaan perjan dibatasi dengan undang-undang yang berlaku atau bersifat terikat.
atau tidak bebas dalam mengelola Perjan. Dan yang terakhir, semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada Perjan. Nah, itu dia penjelasan sedikit mengenai perusahaan jawatan yang dulu ada, tapi sekarang telah dialihkan menjadi Persero ataupun Perum. Untuk alasan pembubarannya Perjan, jadi pada awalnya bentuk BUMN terdiri dari atas Perjan, Perum, dan juga Persero seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, seiring berjalannya waktu, Perjan ini sekarang diganti menjadi Perum atau Persero. Mengapa seperti itu? Karena prinsip Perjan sudah tidak sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini, di mana BUMN saat ini mempunyai tujuan tidak hanya melayani masyarakat, namun juga berorientasi terhadap laba. Jadi Perjan itu kan dibuatnya Perjan adalah untuk melayani masyarakat, tetapi karena terlalu fokus melayani masyarakat sehingga Perjan ini tidak mendapat keuntungan sama sekali, sehingga dalam perkembangannya Perjan ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi bisnis saat ini, seperti itu. Contoh-contohnya perusahaan jawatan, jadi dulu itu ada beberapa, yaitu ada Perjan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Perjan Rumah Sakit Dr. Karyadi, Perjan Rumah Sakit Dr. M. Jami, dan juga Perjan Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin. Yang semua perjan-perjan tadi yang saya sebutkan telah beralih status menjadi badan layanan umum. Lalu dulu ada juga Perjan Radio Republik Indonesia serta Perjan Televisi Republik Indonesia. Nah, untuk Perjan Radio Republik Indonesia ini telah beralih status hukum menjadi lembaga penyiaran publik. Dan untuk Perjan Televisi Republik Indonesia atau TVRI ini telah beralih fungsi atau beralih status maksud saya menjadi Persero. Jadi TVRI sekarang adalah BUMN yang berbentuk Persero. Demikian penjelasan dari saya mengenai BUMN dan juga perusahaan jawatan. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.